Hallelujah. Amen. Faith, is that okay? Everything's good, Faith? All right. Hallelujah. Amen. Good morning. Selamat pagi. Sini ya. Nama saya Petrus Nawawi. My name is Petrus Nawawi. I'm a pastor emeritus and been 35 more years in the ministry. Saya mendapat penghargaan emeritus karena sudah di dalam pelayanan 35 tahun. You know, saudara tahu bahwa kalau kita melayani selama 35 tahun, dalam usia saya sekarang 65 tahun, You see, if I already minister for 35 years and I am 65 years old now, usia 30 bukanlah usia yang mature, yang sudah matang, namun juga bukan usia kanak-kanak. the age of 30 is not the age of that's already mature, but also it's not the age of kids. Sepanjang pelayanan saya memulai ketika saya masih sangat muda. In my ministry, I started when I was so young. Jadi kalau saya berusia 65 tahun sekarang berarti hampir seluruh hidup potensial saya, hidup produktif saya persembahkan kepada Tuhan. So now when I'm 65 years old, all of my life, all of my productive life, I given it to God. Dan ketika saya memasuki usia emeritus dan kemudian mengalami pentahbisan untuk emeritus, banyak yang tanya, Pak, nanti bagaimana? Setelah ini kalau saya mau konseling bisa enggak? Nanti Pak Petrus masih khotbah enggak? So when I'm reached 65 years old and I got the emeritus award, so a lot of people ask me if they want to do counseling, if I still want to do counseling for them. Saya katakan saya masih ada di sini. I said I still be here. Masih ada ruangan kecil untuk saya bisa berkantor sementara karena tidak tiap hari. I still have a little office that I can go. Dan saya masih terima orang kalau ada perlu untuk konseling. I still accept people to do counseling. Dan saya masih bersedia untuk khotbah kalau dijadwal. And I still can preach if they schedule me. Karena bukan saya lagi yang mengatur jadwal. Because it's not me that doing the schedule anymore. Dan ternyata sejak hari itu sampai hari ini hampir tiap minggu dijadwal. And then since then until now, every Sunday I still get the schedule to Kecuali preach. kalau saya pergi seperti ini. Unless if I go on vacation like this. Saya katakan saya dipanggil oleh Tuhan sejak muda bukan untuk melayani gereja. God called me since I was young not to serve the church, Tapi saya melayani Tuhan. but to serve God. Kalau di dalam gereja ini saya selesai tugas karena itu memang aturan dari sinode. So when my task at church already done, because that's what the regulations, Saya tidak akan berhenti melayani. I will not stop to serve God. Because I'm not home yet. Karena saya belum sampai ke rumah. Tuhan belum panggil saya. God has not called me yet. Selama saya ada di dunia, As long as I'm on earth, seperti Tuhan memanggil sejak awal, just like God called me since I was young, saya akan terus melayani Tuhan. I will keep serve God. Tapi berbeda dengan dulu, But it's different before, yaitu 35-36 tahun yang lalu. 36 years ago. Sekarang saya punya home church. But now I have home church.
Dan saya menjadi bapak bagi gereja itu. and I become a father of that church. Saya menjadi founder dari gereja itu. I become the founder of that church. Dan saya tetap ada di situ sekalipun pelayanan saya bisa berada di mana saja. And I will be at that church even though my ministry can be anywhere else. Itu sebabnya saya sekarang ada di sini. That's why now I'm standing here. Oke, itu perkenalan sedikit. That's the introduction. Now is this real business now. Okay. Tuhan katakan bahwa most of you God say, most of us, most of you, mencari apa yang terbaik dari Tuhan. looking for the best one. Mencari the glorious inheritance that He already had for you. Mencari yang terbaik yang sebenarnya sudah disediakan buat kita. Dan Tuhan katakan, I will lead you there. And God said that I will lead you there. For sure, I will lead you there. Tuhan mengatakan dia akan memimpin kita ke sana. But one thing you have to remember, Satu yang kita mesti ingat, don't miss the direction. jangan salah arah. Karena di dunia ini ada banyak hal yang menarik. Because in this world there's a lot of exciting things. Ada banyak hal yang kita merasa, I have to do this and that. There's so many things that you think that you need to do this and do that. Nah saudara, tidak semua yang kita rasa, I have to do this and that is important and priority. It's not all that what we think we need to do this and that is the priority things and the important things. Betul ada banyak hal penting dalam hidup kita. It's true there's so many things in our life. Kita perlu makan, We need to eat, kita perlu istirahat we need to tidur, rest, kita perlu rekreasi, we need recreation, kita perlu bekerja, we need to work, tapi tidak setiap hari dan setiap saat kita makan. but it's not every time and all the time we eat. Tidak 24 jam kita itu makan. It's not 24 hours that we eat, Sekalipun kita perlu makan, even though we need to eat, sekalipun makanan itu penting bagi kita. even though the food is not nutritious for our body. Istirahat penting bagi kita. Rest is important for us. Kita perlu tidur, We need sleep. kita perlu berlibur. We need to go on vacation. Tapi tidak 24 jam, 30 hari dalam satu bulan kita berlibur dan tidur. Tidak. But it's not every day in 30 days in a month that we always sleep and go vacation. Tapi di dalam setiap hari dan setiap jam di dalam hidup kita, kita perlu Tuhan. But in our life, every minute in our life, every day, we need God. Dan karena itu, And because of that, Dialah yang terpenting dalam hidup kita. He's the most important thing in our life. Karena itu, Because of that, Dialah yang harus jadi prioritas utama dalam hidup kita. He has to be the most priority in our life. Kalau kita bingung dengan hidup karena berbagai banyak hal yang harus diselesaikan dan harus diatasi, If we confuse with all the things that we need to be done in our life, you know how to manage that? bisa memanage itu Very easy. sangat gampang. Just put God first. Taruh Tuhan pertama di dalam hidup kita. Jadikan Dia prioritas yang pertama dalam hidup kita. Make Him the priority in your life. Dan semuanya akan mengikuti, and semuanya akan menjadi good and best. And everything will follow and everything will be good and fine. Kalau kita prioritaskan Tuhan dalam pekerjaan, If we prioritize God in our kalau work, kita prioritaskan Tuhan dalam keluarga, if we prioritize God in our family, kalau kita prioritaskan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, if we prioritize God in all of the things in our life, your life will be good. hidup kita akan baik. Not just good,
bukan hanya baik, but best. tapi yang terbaik. And for us, Bagi kita, the best is yet to come. yang terbaik akan datang. Always the best is yet to come. Selalu yang terbaik akan datang. Whatever we are, Apapun kita, wherever we are, dimanapun kita, the best is yet to come. yang terbaik akan datang. Even kalau kita itu sudah mengalami hal yang terbaik dalam hidup ini, Even though we already have experienced the best in our life, it's not done yet. belum selesai. You are not home yet. Kita belum sampai ke rumah Bapa. As long as we still here in the world, Selama kita masih di dunia ini, the best is yet to come. yang terbaik akan datang. Kalau kita saat ini sedang dalam keadaan susah, If we're experience difficult times right now, the best is yet to come. yang terbaik akan datang. It means the best is waiting for you there. Yang terbaik sudah menunggu di depan kita. Kalau keadaan kita sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya, If our life is already become better from the previous one, the best is yet to come. yang terbaik akan datang. Artinya setiap saat, setiap detik, setiap hari perjalanan hidup kita, di Every depan time. kita, Every time, every second in our life in front of us, the best is yet to come. yang terbaik akan datang. Kenapa? Why? Karena kita berjalan bersama Tuhan. Because we walk with God. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, As long as we walk with God, perjalanan kita akan terus bergerak dari baik kepada baik dan mulia kepada mulia. our adventure life will be from the best to the best, from a glory to the glory. Mari kita sekarang berdoa memulai firman Tuhan. Nah, ini baru permulaan. Let's pray. Di atas semua yang kami lakukan pada pagi hari ini ya Tuhan. Above all that we already did this morning, Lord. Di atas semua puji dan sembah yang kami berikan. Above all the praise and worship that we have this morning. Kami mau pastikan satu hal ya Tuhan. We want to make sure one thing, Bahwa semuanya adalah untuk-Mu. that everything we do is all for you. Engkaulah yang menjadi tujuan dalam pertemuan kami. You're the only reason in our gathering. Engkaulah yang menjadi yang terutama pada hari ini. You're the most important today Dan seluruh hidup kami. and in all our life. Itu sebabnya ya Tuhan, That's why, Lord, hadirlah di tengah-tengah kami. Bersabdalah sekarang bagi umat-Mu. Berbicaralah bagi kami ya sekarang speak to Tuhan. us, Lord, Karena kami memerlukan firman-Mu. because we want to hear your words, Firman yang akan memerdekakan hidup kami. the words that will free us, Firman yang akan mengarahkan langkah kaki kami. the words that will direct our steps, Firman yang akan membukakan hati dan pengertian kami. the words that will open our hearts and mind, Firman yang akan memberikan terang bagi jalan kami. the words that will give the light to our steps. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami membuka hati kami buat-Mu dan buat Roh-Mu ya Tuhan. We open our heart for you and your spirit. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen. Saya menulis di awal dari catatan khotbah saya yang mengatakan begini. Perkara besar di dunia ini tidak terletak di mana kita berada saat ini. The big things in our life, it's not lies on what we are right now, Melainkan ke arah mana kita itu akan bergerak ke depan. but it's which direction we're going to. Tidak peduli keadaan masa lalu kita, We don't really care about our past behind us, tetapi masa depan kita but the future itu selalu bersih tanpa noda. has to be spotless.
Dan masa depan kita And our future itu adalah yang terbaik. is the best. Itu sebabnya That's why tujuan di dalam hidup kita itu penting. the goal in our life is the most important. Perjalanan hidup kita bisa naik dan turun. Our life can be go up and down. Perjalanan hidup kita bisa berlika-liku. Our life can be not straight, go to the left and right. Yes. Good. Tetapi yang terpenting But the most important thing adalah tujuan. is the direction, the goal. Selama kita berjalan menuju kepada tujuan yang kita tahu, As long as we walk to the goal that we know, the direction that we know, apakah yang kita lalui sekarang ini naik turun atau berkelok-kelok enggak apa-apa. whatever that we experience right now, up and down, left or right, it's nothing. Kalau saudara pernah berkunjung ke kota di mana saya tinggal, yaitu di Bandung, If you ever come visit, Esther dari yes, Bandung. ever come visit my city in Indonesia, Bandung, yeah, I went to college in Bandung. Mariska is from Bandung. Bu Ellen juga from Bandung. Yes. Nah, di Bandung itu ada satu kota kecil di gunung yang namanya Lembang. There's one small city in Bandung, it's called Lembang. Dan ke atas lagi ada gunung namanya Tangkuban Perahu. Oh, it's going up more from Lembang there's a Tangkuban Perahu. What is? Dan biasanya orang kalau liburan akan pergi ke Lembang, ke Tangkuban Perahu untuk berlibur weekend. If people go vacation, usually they go to Lembang and going up more to Tangkuban Perahu. It's like a little hill. Kalau saya bertujuan ke Gunung Tangkuban Perahu, If I want to go to Tangkuban Perahu mountain, artinya tujuan saya adalah tujuan yang membawa saya dari bawah, dari kota Bandung yang terletak di bawah, ke gunung yang ada di atas. it means that I will go direct from Bandung to Tangkuban Perahu, going uphill. Namun perjalanan dari Bandung ke Gunung Tangkuban Perahu yang di atas sana, But the road from Bandung to Tangkuban Perahu, tujuan saya dari bawah untuk naik ke atas yang tinggi itu, my goal is from Bandung to go up the hill. jalannya tidak lurus naik terus. Yeah, the road is not only straight up. Kadang naik, Sometimes go up, tapi tiba-tiba nanti ada jalan yang menurun dengan curam. and then suddenly there's a steep down, Dan kemudian naik lagi sedikit, and then going up again, dan turun lagi and curam. then going down again. Dan terus begitu, And it's like sampai that naik ke atas. until I reach the hill. Itulah kehidupan. That's what our life is. Kalaupun perjalanan kita adalah perjalanan mengikut Tuhan untuk kita hidup dalam semua berkat Tuhan, If our life will have the up life, like on the top, saudara ketahuilah bahwa perjalanan ke atas itu tidak selalu naik. but we need to remember that going uphill is not always going up. Kadang-kadang ada saat di mana kita harus turun begitu dalamnya. Sometimes we need to experience the downhill. Banyak orang ketika sedang mengalami jalan turun begitu dalam kecewa. Sometimes people, when they experience the downhill, they disappointed. Kadang marah-marah sama Tuhan, kenapa saya sudah ikut Tuhan, tapi hidup saya kok menurun. Sometimes they get angry to God. Why I already minister, I already serve God, and my life is down like now. Kenapa saya harus mengalami situasi yang seperti ini? Why I Katanya have to di bawah naik, experience sekarang turun luar biasa. Why I have to experience downhill like this in my life? Saudara, kalau itu yang terjadi, If that's what happened, praise God. puji Tuhan. Selama arah hidup kita ke atas, As long as our goal is going up, perjalanan turun itu if we experience downhill, adalah turun dalam rangka untuk naik ke atas. it's the downhill to go up again. Itu jauh lebih baik. It's better.
daripada naik dalam rangka turun, saudara. It's better than if you just go up to go down. Kalau pulang dari gunung, turun ke kota Bandung di bawah, perjalanannya turun, tapi tidak selalu turun. Kadang-kadang ada yang naik. If we came down from the top of the mountain to go to Bandung, the road is not always go down. Sometimes they're going up as well. Naik, tapi rupanya naik itu untuk turun. Sekalipun naik lagi, nanti turun lagi, lama-lama sampai di bawah. It's going up and then go down again, and then they go up again, and then until you reach the down. So it's keep going down. Jadi berbeda, saudara. So it's different. Tujuan itu membuat sangat berbeda hidup kita. The goal, it makes the difference. Sekalipun yang kita rasakan, yang kita alami bisa sama. Even though what we experience can be the same, Bisa sama mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. it still experience the same that we don't want to. Bisa sama mengalami problem yang kita tidak harapkan. We still experience the same that we don't like to. Tapi selama tujuan kita itu benar, yaitu menuju kepada Tuhan, If our goal and direction still the same to God, tenang saja. just come down. Sekalipun ada masalah, persoalan, kesulitan, dan sepertinya hidup itu kok tambah menurun, tenang. Even though there's pressure, there's problems, there's things that you don't like experience in your life, Karena itu adalah turun untuk rangka naik ke atas. just come down because it's going down on the way to go up. Daripada kita mengalami naik tapi dalam rangka turun ke bawah. It's different. Naik daripada rangka turun ke Yeah, bawah. it's better than going up on the way to go down. Jadi kalau lihat orang berhasil, If lihat orang tidak punya masalah seolah-olah, you see people succeed and you think that they don't have problems, melihat orang yang tidak ke gereja, tidak kenal Tuhan, kelihatannya hidupnya lebih happy dari kita. if you see people that don't go to church and you see them seems like happier than us, Jangan iri don't get jealous. dan jangan ingin jadi seperti mereka. Don't get jealous. Jangan ingin seperti mereka. Or don't want to become like them Karena mereka berbeda dengan kita. because they're different from us. Kita sekalipun dalam keadaan yang menurun dan penuh pergumulan. We are in the life that still has problems and on the way going down to go Tapi up. kita sedang dalam rangka naik ke atas, ke tempat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Because we're on the way to go up, the best place on top. Keadaan hidup yang terbaik yang Tuhan sediakan. The best life that God already prepared for us. Daripada kelihatannya baik, It's rather than seems everything's good, tapi itu dalam rangka turun ke bawah. but that's on the way to go down. Dalam rangka menuju kepada penghakiman dan penghukuman yang terakhir. And go down to the bottom, the end of the day. Itu sebabnya saya ingin baca apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. We're gonna read 1 Corinthians 9 at verse 24 to 27. 24 to 27. Saya bacakan. Tidak tahukah kamu, atau mau bacakan bahasa Inggrisnya langsung? Oh, okay. 1 Corinthians 9, verse 24 to 27. Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize?
Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore I run thus, not with uncertainty, thus I fight not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Jadi kita berada di dalam gelanggang dalam hidup ini. So we are in the back if in our life. Semua kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, adalah yang berada di dalam satu lomba. All the one as a Christian, we are in the competition, in the race. Kalau Tuhan memanggil hidup kita untuk hidup di dalam Dia, If God called us to live our life in Him, dan itulah yang kita alami semua karena anugerah Tuhan. that's what we experience because of His grace. Anugerah Tuhan yang membuat hidup kita berubah, membuat hidup kita diberkati, membuat hidup kita memiliki tujuan yang jelas. God's grace is the one that give our life blessed, having a direction in our life. Kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, maka mengertilah If that's what happened in our life, so please to bahwa hidup understand. itu merupakan suatu panggilan. So the life is a calling. Life is a call and a call to race. Hidup adalah panggilan untuk berlomba. Untuk kita berada di gelanggang lomba itu sendiri. So our life is in the competition arena, like race arena. Kalau kita lihat lomba-lomba F1 If we see the F1 race atau NASCAR, or race car, saudara, di dalam lomba-lomba mobil seperti itu atau Grand Prix, in the race car and Grand Prix like that, setiap motor atau setiap mobil itu dipasang tulisan-tulisan besar. all cars has a big sign. Dan tulisan-tulisan besar itu mewakili siapa yang mensponsori, yang mensupport mobil-mobil atau motor-motor tersebut dengan pembalap-pembalapnya. Those big signs are from the sponsor for the driver. Sehingga para sponsor So the sponsor akan berlomba-lomba will race as well, sebaik mungkin the best they can. supaya apa? For what? Supaya motor atau mobil dan pembalap yang disponsorinya itu menang. So the driver that they sponsor it can win. Jadi mereka akan membuat mesin mobil atau motor itu menjadi begitu baiknya dengan cepat. So they will fix and edit some in the car to race the best they can. Mereka akan mengeluarkan segala daya dan dana dan apa saja supaya apa? Supaya pembalap-pembalap yang mereka sponsori, yang membawa nama mereka itu menang. They will try everything they can so the driver that they sponsor can win. Nah, saudara, kita ini ibarat yang ada di gelanggang. We are like that. We are like in the arena. Kita dipanggil untuk berada di situ. We are being called to be there. Kalau kita dipanggil untuk berada di situ, If we are called to be there, kita harus punya cita-cita yang sama semuanya. we have to have the same goal, Sama seperti semua para pembalap itu. just like all the racer driver there. Yaitu cita-cita, keinginan yang kuat untuk mencapai finish dan menjadi pemenang. So they can do everything the best to win the race. Jadi bukan hanya di gelanggang asal sekedar iseng jalan-jalan, mejeng di situ, lihat kiri kanan, difoto orang senang, bukan. So we're not in the arena just for fun and take pictures. No. Tapi kita berada di situ mengerahkan seluruh tenaga kita
Demi kita menang, demi untuk orang yang sudah mensponsori kita. So if we are in the arena, we need to do our best. We need to do our energy, everything that we can to win the race. Saudara, saya beritahu As you know, bahwa yang tertera di dalam hidup kita, whatever that's described in our life, yaitu yang mensupport hidup kita, the one that sponsor our life, yang namanya tertera di dalam hidup kita, the name that described in our life, itu bukan perusahaan-perusahaan besar dunia, bukan. it's not the big company. Bukan perusahaan-perusahaan hebat yang mencoba melakukan segala sesuatu supaya hidup kita itu mengalami kemenangan dalam It's hidup ini. not a good company that make our life will win, will Tapi have the di best dalam life. kehidupan kita tertera nama Allah semesta alam. But in our life, describe God's name. Dialah yang mensupport hidup kita. He's the sponsor in our life. Dialah yang melakukan segala hal supaya hidup kita berkemenangan di dunia ini. He's the one who do anything so we can win in this life. Sehingga sejak awal kita ditentukan ada di gelanggang. So since the beginning, we already be in the arena. Ia memastikan supaya kita bisa sampai finish berkemenangan. He makes sure that we can finish the race and win the prize. Bukan hanya sekedar berada dalam perjalanan, bukan. It's not only just be there, Tapi ia mengerahkan segala resources yang ada dan yang ia miliki supaya kita bisa sampai finish dengan berkemenangan. so he will do whatever he can, the best resources for our life, so we can have a winning life. Itu sebabnya saudara, pagi ini saya ingin membagikan 3 hal. So this morning I want to share 3 things. 3 hal di dalam hidup kita memastikan These 3 things will sure in our bahwa life. kita tidak hanya sekedar berada di gelanggang, So we are not only in the arena, tetapi kita akan berada di gelanggang untuk mencapai finish dengan berkemenangan. but we are in the arena to reach the finish goal and win it. Untuk itu kita lihat dari apa yang dikatakan tadi di dalam firman yang telah saya bacakan, yang telah dibacakan Esther tadi. Yeah, so from that, the words, the Bible that we just read, Dari situ kita menemukan bahwa yang pertama yang terpenting dalam hidup kita itu adalah fokus kita. so the most important thing is our focus. Fokus kita itu harus kepada tujuan di dalam hidup kita. Our focus has to be on the goal. Nah, apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita? What is the focus in our life? Apa yang menjadi tujuan dalam hidup saudara sekarang? What is the goal in your life? Oh, saya mau berhasil dalam pekerjaan I want to be saya. succeed in my job. Saya mau berhasil dalam karir saya. I want to have a good career. Saya mau berhasil dalam olahraga ini dan itu. I want to succeed in this sport, this and that. Nggak salah punya itu, It's not wrong, tapi bukan itu. but it's not that. Tujuan kita yang sesungguhnya bukan itu. That's not our first goal. Itu terlalu rendah. That's too minimum. Itu yang diingini oleh semua orang yang ada di dunia, bahkan yang tidak mengenal Tuhan. That's what everyone in this world wanted. Kalau kita ada di dalam race itu, If we are in the race, tujuan yang terpenting. the important goal Saya bacakan is ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. and everyone who competes for the prize is temperate in all things. Mereka berbuat demikian. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana. Now they do it to obtain perishable crown. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. But we for an imperishable crown.
Jadi saudara, tujuan dalam hidup kita itu bukan yang fana. So the goal in our life is not the perishable goal. Kalau kita dalam Tuhan hanya memiliki tujuan hidup yang fana, If we just live our life and to have a perishable goal, it's totally wrong. yeah, Betul-betul salah, saudara. it's totally wrong. Keliru sekali. Kenapa? Karena bukan itu tujuannya. Because it's not our goal. Kalau bukan itu tujuannya, dan hidup kita mati-matian mengejar itu, And then if that's not our goal and we live in our energy to reach that goal, jangan heran so don't get confused. kalau satu saat If one time kita akan berada di tempat yang kita tidak inginkan. we will be in the place that we don't want to be there. Yang kita sebetulnya nggak mau ada di situ. We actually don't want to be there. Karena saudara tahu bahwa tujuan kita itu mengarahkan gerak kita. Because as you know, the goal is what direct us to go there. Kalau tujuan kita keliru, If our goal is wrong, kita akan dibawa ke tempat yang keliru. they will bring us to the wrong place. Kalau tempat itu tempat yang sebetulnya tidak kita inginkan, If that place is the place that we don't want to be there, tetapi keinginan itu tanpa kita sadari ada dalam hati kita, but without you realizing it and we want that in our heart, jangan menyesal don't regret it dan jangan heran and don't get confused. kalau satu saat kita berada di tempat yang kita tidak inginkan. And if we someday will be in the place that we don't want to be. Jadi saudara, yang dikatakan oleh firman Tuhan ini memang semua yang ada di race itu berlomba, berusaha untuk mendapatkan mahkota. So just like this word saying, everyone is raised to obtain a Untuk crown, mendapatkan piala. to get a trophy. Tapi dikatakan buat kita, And it says if that us, untuk umat Tuhan, as children of God, mahkota yang dimaksud, the crown that's saying here, piala yang dimaksud yang harus dikejar oleh semua atlet yang ada di gelanggang, the trophy that we need, it meant here, itu bukan yang fana, it's not the perishable one, tetapi yang abadi. but the imperishable one, Sesuatu yang ilahi, the one that is glorified, sesuatu yang kekal. eternity. Pastikan saudara dalam hidup kita, apa yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Make sure in our life what is the priority in our life. Seringkali bukan kita tidak tahu tujuan kita yang sesungguhnya apa. Sometimes it's not that we don't know what the real goal in our life. Tapi yang terjadi adalah karena begitu banyaknya tantangan, kesulitan, dan juga kegembiraan, dan juga keberhasilan yang ada di sekitar kita. But sometimes it's the pressure from surrounding us, the pressure, the challenging, the entertainment in surrounding us. Kalau orang mengalami kesulitan dan tantangan, If people facing the challenging times and ada banyak pressure, orang yang karena kesulitan dan tantangan yang dihadapinya, hidupnya terseret, perhatiannya teralihkan. Bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada problem yang sedang dihadapi. If people facing the challenging and they can get dragged by the real goal, so they're not focused into the first goal. Seharusnya Tuhan tetap yang menjadi yang terutama. Their focus is not God anymore. Seharusnya Tuhan yang menjadi yang satu-satunya yang terus menjadi fokus hidup kita. It should be God that our focus, our goal. Tapi karena ada masalah, persoalan dan pergumulan, semua hidup kita, perhatian kita habis tersedot ke situ. But because of the challenging and hard times, our focus is
to solve the Sehingga problems. kita menjadi orang yang seperti tidak kenal Tuhan. So now we become the person that don't know God. Panik dengan apa yang dihadapi. Panic with the pressure that we Dan mulai face. tabrak sana dan tabrak sini, coba sana dan coba sini. And then we try everything. Padahal kita tahu harusnya Tuhan mampu mengendalikan semuanya. Sometimes we forgot that God can solve everything. Kalaupun kita berada dalam keadaan yang paling sulit dalam hidup kita, Even though we are in the hardest situation in our life, be calm, yeah, tenang saja. be calm. God in charge. Karena Tuhan yang memegang hidup kita. He knows the best. Yeah, because How God to hold our lead you. life. Dia tahu Dia yang tahu terbaik. betul bagaimana membawa kita, melewati kita dengan manuver-manuver yang di luar apa yang kita pikirkan. God knows. He knows the best. God knows how to deal our problems, solve our problems with what that we cannot think, with the Jadi way that we cannot kadang-kadang think. yang membawa kita teralihkan fokus kita keluar dari fokus yang harusnya Tuhan adalah apa yang kita hadapi di sekitar kita. Sometimes what we are out of the direction because Hal of the itu bisa challenging in menjadi our life. persoalan yang sedang kita hadapi. Sometimes the problems that we have, Atau itu adalah keberhasilan piala-piala sementara yang kita terima dalam hidup ini. or sometimes that's the temporary winning trophies that we achieve. Piala-piala kecil yang tersedia yang kita dapatkan sementara dalam perjalanan yang kemudian memukau kita dan kita begitu kagum dan senang sekali dengan itu. The small little trophies that amaze us and we lost focus to Sehingga God. kita lupa bahwa ada mahkota yang sesungguhnya. And we forgot that we have the real Kita crown. lupa bahwa ada piala yang sesungguhnya. We forgot that we have the real trophy. Itu sebabnya yang menjadi persoalan bukanlah karena kita tidak lagi mau menjadikan Tuhan itu fokus dalam hidup kita. Sometimes that's what we have. It's not because we don't want God. Bukan karena kita To tidak put in tahu our bahwa life. Tuhan harus menjadi yang terutama. It's not because we don't know that God will be Tetapi the seringkali yang first time in terjadi our life. itu adalah karena hal-hal yang kita hadapi itu mengalihkan hati dan pikiran kita kepada Sometimes yang all lain. little things in our life surrounding us that we lost focus on God. Pada akhir abad 19 pada tahun 1897, In 1897, Ratu Victoria merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Victoria Queen celebrated her 60th birthday. Dan perayaan itu menjadi perayaan yang begitu megah, begitu hebat. The celebration is very big. Dan dia mengundang semua negara-negara Commonwealth yang ada tersebar di seluruh dunia untuk hadir. She invited all the countries to celebrate her birthday. Perwakilan dari Commonwealth semua datang ke situ untuk merayakan perayaan ulang tahun Sang Ratu yang begitu megah, mengagumi keberhasilan kerajaan Inggris Raya pada waktu itu. The ambassador came to the celebration of Queen Victoria. The celebration is so big. Dan pada saat itu Ratu Victoria meminta untuk dibuatkan puisi. Puisi. Queen. So the queen asked them to wrote her a poem. Dan yang diminta untuk membuat itu adalah seorang penyair terkenal yang bernama Rudyard Kipling. The one that she asked to wrote a poem is the singer named Rudyard Kipling. Dan Rudyard Kipling menuliskan sebuah puisi khusus untuk perayaan itu ditujukan kepada ratu dan seluruh bangsa Inggris yang sedang bersuka cita pada saat itu. So Kipling wrote this poem for the celebration of Queen Victoria's birthday in front of everyone. Di situ dia menulis sebuah puisi berjudul Recessional. Recessional.
at that time, he wrote the poem called Recessional. Recessional artinya adalah meredup, tenggelam, lengser. Recessional meaning is lengser. I don't know, lengser. Like to get rest. Is that? Ya, kemerosotan, Backdraw. kemunduran, declining. Declining. Yes. Di dalam terjemahan Inggris kuno In the dikatakan itu ibarat seperti orang yang selesai misa, selesai ibadah di gereja, pastor dan semua pelayannya berbaris keluar menuju pintu keluar gereja. Berarti sudah selesai. Oh, okay. So it's like in the English, in the old English translation, it's like people after church they go out and stand up in line and go out to the door, and the service is done. So it's just like that. Mundur, decline, menurun, merosot. Saudara, judul itu saja bertentangan dengan situasi meriah karena kejayaan Inggris pada saat itu. So even the title at that time it's already contradict with whatever that they experience right at that time, because it's the celebration, it's a birthday celebration. Di situ Rudyard Kipling menuliskan puisinya dengan satu tujuan. So Kipling wrote this poem for one goal. Di situ ia ingin mengingatkan bahwa sikap arogan terhadap Tuhan. He wants to remind the arrogant attitude toward God. Bahwa itu merupakan hal yang tidak pantas, hal yang tidak layak. That's the attitude that it's not good, and it's not. Dengan kata lain, keangkuhan, kesombongan, karena merasa keberhasilan yang begitu luar biasa. Oh, the arrogant because you feel that you success in everything. Itu tidak layak di hadapan Tuhan. It's not good in front of God. Sekalipun mungkin itu tidak ditujukan kepada Tuhan. Even though it's not the celebration, it's not go for God. Tetapi sikap itu di hadapan Tuhan. But that attitude in front of God, Rudyard Kipling mengatakan itu tidak pantas. so that's not good. Nah, di dalam puisinya yang terdiri dari 5 bait tersebut, So in his poem, 5 bagian, it's only 5 parts, 8 kali 8 times. 8 kali ia mengatakan satu kata yang sama diulang-ulang. So he repeated 8 times the same word. Kata itu adalah lest we forget. That word is Lest we forget. lest we forget. Saudara, istilah ini mungkin istilah yang tidak biasa pada hari-hari ini. Saya cari di kamus. This term is not, we barely hear right now. Menurut kamus Merriam-Webster, From the dictionary Merriam-Webster, artinya dikatakan it should not forgotten. the meaning is hal itu jangan dilupakan. It should not be It forgotten. should not forgotten. Hal itu jangan dilupakan. Nah, kata-kata lest we forget, ini jadi kata-kata yang penting. So these words, lest we forgot, it's become the most important words. Menjadi kata-kata yang mencuat dan populer pada waktu itu di antara banyak orang yang menghadiri termasuk ratu. So that words become popular among the people that attending the party, Mengingatkan semua orang, to remind everyone, lest we forget, it should not forgotten. lest we forgot. It should not be forgotten. Jangan dilupakan.
It should not be forgotten. Apa yang jangan dilupakan? What we should not forget. Jangan lupakan Tuhan. Don't forget about God. Di tengah keberhasilan, In the middle of our di success. tengah tantangan penderitaan, In the middle of pressure and challenging times. it should not forgotten. It should not be forgotten. Nah saudara, di dalam keadaan seperti demikian itulah So in that seluruh rakyat situation, pada waktu itu All- memahami all that congregation understand, on the people over there understand, bahwa kita harus terus-menerus bersyukur kepada Tuhan. so we always give thanks to God. Kata-kata itu begitu hebatnya. That word has a big impact. Satu kali saya berada di kota Perth yang merupakan salah satu negara Commonwealth dari Inggris. So Ada satu tugu I was in Perth one time, dan di dalam satu park tugu itu bawahnya bertuliskan besar lest we forget. so when I was in Perth, there's a park that I visit. There's a monument like statue, and then underneath the statue, there's the word here, lest we forgot. Mengingatkan orang sampai pada hari ini, Remind people until today, lest we forget. lest we forgot. Jangan lupa Tuhan. Bersyukur kepadanya. Give thanks to God. Apapun yang kita alami, Whatever we experience, lest we forget. it should not be forgotten. Semakin kita bersyukur kepada Tuhan, The more we give thanks to God, semakin hati kita melekat kepadanya. the more our hearts cling unto God. Semakin kita bersyukur kepada Tuhan, The more we give thanks to God, semakin kita merasakan rendah hati karena ketidakberdayaan kita di hadapannya. the more we are humble because we know that we cannot do anything without God. Semakin kita bersyukur kepada Tuhan, The more we give thanks to God, kita tahu kita nggak bisa tepuk dada. we know that we cannot pat our shoulder here Dan katakan semua ini karena saya. and say that this is all because of me. Yang bisa kita lakukan mengatakan terima kasih Tuhan. All we can say just thank you, Lord. Semuanya karena Engkau. It's all because of you. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Engkaulah semuanya. Whatever happens in our life, it's all because of you. Hanya dengan cara seperti demikian, Only in that way, hidup kita bisa terus terarah kepada Tuhan. our life can always be directed to Fokus God. kita tidak meleset dari Our Tuhan. focus will not go anywhere. Kenapa kita udah boleh meleset dari Tuhan? Why we cannot go anywhere? Our goal cannot be go anywhere. Karena Tuhan itu adalah the only partner we have in this world. Karena Tuhan adalah satu-satunya partner dalam hidup kita. Partner untuk apa? Partner for what? Partner untuk kehidupan kita yang sesungguhnya. Partner for our life. Hidup kita bisa di tengah keramaian. Our life can be in the middle of the crowd. Tapi kalau kita nggak mempunyai hubungan sama Tuhan, But if we have a good relationship with God, we lost. Kita akan terhilang di tengah kerumunan orang banyak. or if we don't have a good relationship with God, we will be lost. Kalaupun kita hidup sendirian, Even though we live by ourselves, nggak ada teman, nggak ada orang lain, with no friends and nobody, ada Tuhan. there's God. Hidup kita bersama Tuhan. Our God, our life with God. Hati kita terpaut kepada Tuhan. Our heart cling unto God. Kita nggak pernah merasa sendirian. We're not gonna feel lonely. Bukankah itu yang dialami oleh pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab? That's what our warriors in the Bible. Mereka mengalami keadaan yang sulit They experience a hardship, dan mereka tetap dapat bersuka cita dan mereka dapat berkemenangan di dalam setiap but keadaan. they still be grateful and thankful, and they winning the life. Seorang teman saya mengatakan begini, Pak, My friend say this to me. the most important thing, kata dia,
The most important thing is not what you know, bukan apa yang saya tahu, but who you know. but siapa yang kita tahu. Saya tahu kota Portland, I know Portland City, dan saya bisa pelajari tentang kota Portland ini but I can learn about this melalui city berbagai resources yang ada. by any resources that available. Dengan mudah saya bisa mengenalnya. It's so easy, I can learn it. Tapi itu nggak ada artinya apa-apa. But that's no meaning, Karena itu kalah because that's only a tool. dengan who you know in Portland. Siapa yang kamu kenal di Portland ini? Karena di Portland kenal Pak Oscar, Because I know Pastor Oscar, kenal Pak Ari, know Ari, Ibu Esther, Me. Pak Bebeng, dan banyak yang lain. Jadi and lain, everybody saudara. else. Yeah. Kenapa lain? Itu yang terpenting. That makes different because that's the important thing. Makanya ada sebuah buku manajemen yang mengajar orang tentang melatih orang untuk berhasil dalam hidupnya. There's a famous book to train people how to be succeed in this life, Ditulis oleh Janine Gardner. wrote by Jeremy Janine Gardner. Gatland. Dia menulis buku itu judulnya He wrote that book, the title is It's Who You Know. Siapa yang Anda kenal. Dia ingin mengatakan bahwa kalau orang ingin berhasil dalam hidupnya, If you want to succeed in your life, yang terpenting itu adalah relasi apa yang dia bangun. the most important thing is what relationship you build. Kalau kita keliru membangun relationship, If you wrong build the relationship, sama seperti kisah seorang yang saya lupa namanya, yang hebat karena punya IQ tinggi, menyelesaikan PhD dari umur 29 tahun. it's the same as the story that this young man has a really high IQ and Tapi finished kemudian college early, mengakhiri hidupnya but he dan ended his life bekerja and work. sebagai penjaga kandang kuda, saudara. But his life, he's working as a horse stable worker. Kenapa? Why? Karena ditulis di dalam buku tersebut, Because in that book wrote dia salah bergaul. that he is wrong to build a relationship. Jadi saudara nggak peduli hebat apa saudara. So you don't need to be as good as you think. The most important thing is not what you know, It's yang paling penting bukan yang kita mau, but who you know. siapa yang kalian kenal, tapi siapa yang kalian kenal. Kalau kita dekat dengan orang-orang tertentu yang dapat membawa hidup kita menjadi lebih baik dan lebih baik, If you know people that will bring your life to be a better life, apalagi kalau kita menjalin hubungan dengan Tuhan yang terbaik dan yang mengasihi kita. and then you need to get close to God that will give you the best life. Your life will not be the same again. Hidupmu tidak akan sama. Yang kedua, The second one, kelamaan kayaknya saya ngomong, sorry ya. Masih ada waktu nggak Pak? Yang kedua adalah season is not always same. Season itu selalu berubah. season always change. Karena season itu berubah, Because the seasons change, karena keadaan yang kita hadapi berubah, because of the reality that we face change, maka tantangannya juga berubah. that's the challenging is different, is Jadi changing. goal di dalam hidup kita, So the goal in our life, jangan ingin membuat segala sesuatu itu stable, nggak berubah-ubah. and so the goal in our life do not make the challenging is the same. The Agar situation is the same. semua itu sama. You want everything is the same. No, tidak seperti demikian. It's not like that. Kita bisa mengatur semua tertata dengan baik, itu nggak salah. We can organize everything the same. That's not Itu wrong. mempermudah kehidupan kita dan mempermudah pekerjaan kita. It's just gonna make your life easier and your job easier. Tetapi kita harus siap. But we have to get ready.
Karena kita akan menghadapi season yang tidak sama. because we're gonna face the different season. Kita menghadapi tantangan yang akan berbeda-beda. We're gonna face the different challenging. Itu sebabnya dikatakan di dalam Alkitab ini, That's why in the Bible di say, ayat 26 dan 27 demikian. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. therefore I run thus not with uncertainty. This I fight not as one who beats the air, Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. but I discipline my body and bring it into subjection, Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. lest when I have preached to other, I myself should become disqualified. Nah saudara, kalau kita baca di sini, If we read this dikatakan verse, bahwa aku berlari tanpa tujuan. it says that I run with no direction. Tapi kemudian dikatakan aku petinju yang tidak sembarangan memukul. And then it says also that I fight not as the one who beats the air. Jadi artinya So it means kadang jadi pelari, sometimes become a runner, kadang harus jadi petinju. sometimes become a boxer. Jadi kalau ini race ini diibaratkan sekarang mungkin seperti triathlon itu. So if we think about this life right now, maybe our life is like a triathlon. Di mana satu perlombaan itu berisi beraneka ragam lomba-lomba yang lain di dalamnya. And in one competition, has a different sports that we need Ada to do. lari, There's a running, ada naik sepeda, there's a bicycling, ada berenang, there's swimming, ada climbing, climbing, mungkin bisa ditambah tinju, or boxing. additional. Additional. Artinya keadaan itu tidak pernah sama. It means that our situation never the same. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat yang tadi saya bacakan, karena itu yang kita hadapi, maka apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. That's why Paul say, but I discipline my body and bring it into subjection. Jadi yang dikuasai itu bukan keadaan di sekitar kita. So it's not how we control our situation. Kita kadang kalau menghadapi masalah kita ingin mengontrol dan mengendalikan sekitar kita. Sometimes if we have problems, we want to control our surrounding, our environment. Kita ingin mengendalikan orang-orang di sekitar kita. We want to control the people surrounding us. Kita ingin mengendalikan semua situasi yang ada supaya cocok dengan apa yang sedang kita lakukan sekarang. We want to control the situation so what we want become a reality. Caranya di dalam Tuhan bukan seperti itu. It's not the way in God's way. No. No. Paulus mengatakan, aku melatih diriku Paul said, I discipline my body dan aku menguasainya sepenuhnya. and bring it into subject, like Di control dalam it. berbagai pergumulan, tantangan, kesulitan, penghinaan, pengkhianatan, cemooh, apa yang dihadapi oleh Paulus? In whatever the situation that Paul experienced, the betrayal, challenging times, Yang Paulus lakukan adalah melatih dirinya. Supaya apa? Supaya ia mampu menguasai dirinya menghadapi itu semua. Paul disciplined his body and so he can control the situations around him. Saudara, sikap yang seperti demikian, sikap hati kita yang melekat kepada Tuhan, That's the attitude that cling unto God. membawa kita kepada sikap di mana kita mampu menghadapi keadaan yang ada. Bring us that we can control the situation in our life. Dengan membuka hati kita di hadapan Tuhan. To open our heart in God. Karena Tuhan tahu apa yang sedang kita gumulkan. Because God knows what we're dealing with. Saya cerita sedikit, saudara. I'm gonna tell you a little story. Hampir 36 tahun saya melayani Tuhan. Almost 36 years I serve God. 35 tahun saya menggembalakan. 35 years I minister. Di awal-awal pelayanan saya,
When I started beginning in my ministry, tidak semua orang itu senang dan support saya. not everyone like me and support me. Banyak yang tidak suka saya, A lot of people don't like me, dan banyak yang tidak mau support saya. dan and so many people that don't want to support me. Bahkan bukannya memberikan support, tetapi mereka bahkan menentang. It's not support, but they against me. Sehingga itu merepotkan saya. So it's just become a problem. Sebagai hamba Tuhan yang baru, yang masih muda, yang masih banyak belajar. As the young pastor that that's still a lot of learning, Mengharapkan banyak dukungan support supaya saya bisa berlari cepat. I'm expecting a lot of support so I can run fast. Tapi yang dihadapi justru sebaliknya. But I face different things. Saya bersyukur di awal pelayanan saya. I'm thankful in my beginning of my ministry. Tuhan mengajar saya satu hal yang penting. God taught me one important thing. Satu hari Tuhan bicara. One day God spoke to me. Dia katakan, Petrus, He said, Petrus, they just need my love. mereka hanya ingin Kasih saya. love. Mereka hanya memerlukan kasih Tuhan. They just need God's love Karena mereka adalah domba-domba yang terhilang. because they're the lost sheep. Itu sebabnya mereka datang ke gereja. That's why they come to church. Dan karena saya ditugaskan Tuhan untuk mengembalakan mereka, So I'm their shepherd. makanya saya harus kerjasama sama Tuhan. So I need to apa ya kerjasama? Partnership. Partner with God. Yes. Saya tidak It's bisa like, lakukan sendiri. I cannot work by myself. Jadi saudara tahu apa yang saya lakukan? So you know what I did? Saya ingat waktu itu setiap hari Jumat, I remember every Friday at that time, saya sengaja izin keluar dari kantor gereja I purposely go out from the church office dan saya pergi ke tempat doa yang kami miliki di gunung di Lembang sana. and then I went to Lembang. We have a place to pray. Dan di sana dari pagi sampai sore sampai saya selesai, So saya doakan mereka satu demi satu. So I went to that place from morning to the evening. I pray for them one by one. Saudara tahu apa yang terjadi pada waktu itu? And then you know what happened at that time? Saya mengerti apa yang dikatakan oleh Paulus. I understand what Paul said. Paulus mengatakan, aku melatih diriku Paul said, I discipline my body supaya menguasainya semua. so I can control it. Hari-hari itu saya belajar bagaimana seharusnya saya punya hati untuk mereka. Those days I learned how can I have a heart for them. Sambil menangis di hadapan Tuhan, While I cry in front of God dengan hati yang hancur dan pahit, with a broken heart, saya katakan, Tuhan, saya nggak mau mengadu sama manusia. I say I don't want to say anything to people. Saya nggak mau cerita sama orang. I don't want to tell them. Bahkan sama istri saya pun saya nggak cerita. Even I didn't tell my wife. Tapi saya mau katakan sama Tuhan. But I want to say this to God. Saya minta Tuhan berkati orang ini, orang ini, orang ini. Saya sebut nama mereka. I ask God to bless each one of the person. Dan itu saya lakukan dari minggu ke minggu. I did it week after week, Dari hari lepas hari. day to day. Bukan hanya hari Jumat, hari-hari biasa pun saya doakan. Not only on Friday, but regular day also I pray for them. Bukan seminggu, 2 minggu. It's not a week or 2 weeks. Berbulan-bulan. Months. Bukan 1 bulan, 2 bulan. It's not only 1 month or 2 months. Bertahun-tahun sudah. Years. Bahkan sampai hari ini. Even until today. Masih ada yang saya doakan. Still people that I pray for them. Untuk apa? Tuhan memberkati mereka. For God bless them. Siapakah mereka? Who are they? Di antara mereka orang-orang yang melukai hati saya. They are people that need me.
Dan 35 tahun saya berjalan melayani Tuhan. And 35 years I do the ministry. Saya melihat sendiri I experience, perubahan-perubahan dalam hidup orang. I see the change in people's life. Yang tadinya begitu memusuhi, begitu tidak mendukung, menjadi supporter yang luar biasa. Before they didn't support me and they really against me, but now Mereka they support tumbuh me. menjadi orang-orang yang juga dewasa di dalam Tuhan. And they become the people that mature in God. Saya pergi ke sini dengan istri saya untuk ikut cruise, I came here with my wife to join the cruise, Alaska Cruise, Alaskan cruise. cruise rohani, Bill Gates. The spiritual cruise, what was that? Bill Gates. Siapa yang mensupport? Siapa yang mendanai? Who's Bukan the one who gereja. support me? Bukan gereja, It's not church, jemaat sudah. the congregation. Januari yang lalu saya emeritus di hari ulang tahun saya. Januari yang lalu. Last January, I celebrated my birthday. Dan hari itu adalah hari di mana saya emeritus. That's the day that I got the Emeritus Award. Diam-diam beberapa jemaat membawa saya ke Dubai. Also, a few congregation took me to Dubai, Menginap di hotel yang luar biasa. spend the night in the really fancy hotel, Naik yah yang luar biasa. ride a yacht that is really big. Dan pada hari ulang tahun saya, On my birthday, dirayakan di restoran tertinggi di dunia. they celebrated in the highest hotel in the world Yang harus booking berbulan-bulan sebelumnya. that they need to book months before. Rupanya mereka memberikan kepada saya surprise yang betul-betul saya pun, Yeah, they surprised me with this event. siapa yang mengadakan? Who has it? Who? Bukan gereja. It's not church. Orang-orang yang saya doakan itu. The people that I pray for. Saudara, kalau Tuhan tahu bahwa kita menghadapi season yang berbeda, If God knows we facing the different seasons, Tuhan tahu yang menjadi problem bagi kita. God knows what's our problem. Problem kita bukan keadaan. Our problem is not the situation. Problem kita bukan situasi ekonomi dunia. Our problem is not the economic situation. Kan? No. Semua itu terlalu mudah. Everything is too easy. Tuhan bisa melakukannya dengan demikian rupa. God can do it with His glory. Tapi di balik semua tantangan kesulitan yang kita rasakan, But behind our problems and challenging that we face, that we experience, seringkali ada tokoh-tokoh tertentu di baliknya. most of the time there's like people behind it. Itu sebabnya Paulus mengatakan, aku melatih diriku dan menguasainya sepenuhnya. That's why Paul say that I discipline my body Karena and dia tahu control dia it. mengalami banyak masalah Because Paul experienced a lot of problems dengan orang-orang yang tidak menyukainya. with people that don't like him. Tapi ia mampu mengatasi semua itu. But he can handle the situation that he faced. Yang terakhir, yang ketiga. And the last one, Yang ketiga adalah kita menyelesaikan lomba kita sampai finish dengan berkemenangan. we finish our race with the Dengan win and get the sikap yang- winning prize. Dengan sikap yang pantang menyerah. With the attitude, never give up. Kalau orang menghadapi tantangan dan kesulitan, If people has the problems, challenging times, dan kemudian menghadapi situasi di mana dia sudah nggak mampu lagi menghadapinya, and in the situation that they think they cannot handle it anymore, kebanyakan orang memilih untuk jalan mundur a lot of people choose the backward atau cari To jalan avoid. pintas. or get the shortcut.
Tetapi Tuhan menolong kita untuk memahami bagaimana kita menghadapi keadaan yang seperti But demikian. God will make us understand how to handle this situation. Saya baca ulang lagi yang tadi sudah saya bacakan, dan saya akan baca ayat 25 dan 27 saja. And I will read the verse 25 and 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kenapa kita pantang menyerah? Kenapa kita tidak boleh menyerah dengan Why we berbagai never kesulitan give up? yang menghadang hidup kita? Why we never give up? Why we cannot give up with all this situation that we have? Karena kita harus menyelesaikannya dengan baik, saudara. Because we have to finish it good, finish it well. Ada potensial di dalam semua tantangan yang kita hadapi. There's a potential in all of our problems that we have. Untuk setiap kita mundur dari gelanggang. So there's a possibility that we can avoid. Saya The pun situation. tergoda berkali-kali untuk mundur dari gelanggang. I was tempting a lot of times to avoid and backward. Berkali-kali orang memberi nasihat, berkali-kali orang mendorong, sudah Pak, tinggal aja. Many Udah Pak, times. lakukan yang lain. Many times people gave the advice to do something else to get the shortcut. Tapi Tuhan selalu membawa saya memahami kembali But God always bring me to understand bahwa apa yang saya hadapi harus saya selesaikan dengan cara Tuhan. that whatever that situation that I have has to be finished with God's way. Karena perlombaan kita, saudara, Because our race, itu bukan melawan musuh di kiri kanan kita. it's Bukan. not against the enemies surrounding us. The whole race that we are in, The seluruh perlombaan di mana kita di dalamnya, whole race that we are in, saudara tahu siapa lawan kita? do you know who against us? Diri kita. Our own self. Itu lawan terbesar. That's the biggest enemy. D.L. Moody mengatakan begini, I have had more trouble with myself than with any other man I have ever met, katanya. Bahkan di tulisan yang lain yang dicatat oleh orang lain dia katakan, I have had more trouble with D.L. Moody than with any other man I have ever met. Pergumulan kita terbesar, persoalan kita terbesar, Our bigger struggle, our biggest problem, musuh kita terkuat, the biggest, strongest enemy, itu bukan iblis. it's not the devil. Iblis sudah dikalahkan. The devil has been defeated. Itu bukan dunia di sekitar kita. It's not the world surrounding us. Kita bintang di tengah-tengah dunia yang We are gelap. the star in this world, Tapi adalah diri kita sendiri. but it's our own self. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, That's why Jesus said, whoever that wants to follow me, dikatakan oleh Tuhan Yesus, sangkal diri, deny pikul us. salib. Yeah, if you want to follow me, deny yourself Dan dikatakan pikul salib. and carry the cross. Sebab salib yang aku berikan itu nyaman dan Because- ringan, katanya. Because the cross that I gave is comfortable and light. Jadi saudara, kalau kita menghadapi tantangan, kita tahu dengan pasti So if we facing the situation, the hard situation, itu memang bagian dari hidup kita untuk menjadi murid Yesus yang sedang belajar bertumbuh. we should know that it's already a part of our life Apa sih menyangkal as a diri Christian. itu? What is the Christian? Menyangkal diri. What is denying ourselves? Saudara, menyangkal diri itu artinya mengatakan tidak kepada diri kita sendiri. It means that we can say no to ourselves.
Diri kita mengatakan, aduh udahlah yang kayak gitu, sikat aja habis. Ourself will say, it's okay, just do it. Diri kita mengadakan ini waktunya untuk kita liburan. Ourself will say, this is the time for us to go vacation. Tapi saat itu Tuhan berkata yang bertentangan. But God will at that time say the different things. Tuhan berkata yang lain. God says different things. Tuhan mengatakan kasihi, God says love them, layani aku. serve me. Sehingga kita dengan berat hati, saudara. So we are with the heavy heart, Dengan cara yang gak mudah. with the not an easy way. Kadang dengan tangisan. Sometimes with our cry, we Kita cry out mengatakan no. and we say no, Bukan kepada Tuhan. not to God, Tapi kepada diri but sendiri. to ourselves. Kalau itu yang kita lakukan, saudara. If we do that, Firman Tuhan mengatakan, maka salib kita yang kita pikul itu, the Bible say the cross that we carry, yaitu kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, because that's what we have to do. itu ringan It's very light dan nyaman. and Saudara. comfortable. Dalam hidup kita tidak bisa tidak, In our life, there's nothing saying never. harus ada sesuatu yang kita pikul. There's always something that we have to carry. Pasti ada sesuatu yang kita pikul. There's got to be something that we need to carry. Kalau orang merasakan berat yang dipikulnya, If people feels heavy they carry something heavy, mungkin ini yang perlu saudara lakukan. maybe this is the thing that you need to do. Mengatakan tidak kepada diri You sendiri. say no to yourself. Yang paling berat itu ketika kita mengatakan tidak kepada Tuhan. Its hard part is when we say no to God. Yang paling nyaman itu adalah ketika kita mengatakan iya kepada Tuhan. The most comfortable is when we say yes to God. Pada waktu kita mengatakan tidak kepada Tuhan, When we say no to God, awalnya nyaman, enak. the first is comfortable, it's good. Tapi rasa tidak enaknya itu selama-lamanya. But the not good feeling, you feel it for the rest of your life. Sampai kita mengatakan iya kepada Until Tuhan. we say yes to God. Saudara, Tuhan ingin hidup kita bukanlah hidup dalam penderitaan. God wants us to live not in the suffering life. Hidup kita bukanlah hidup sebagai budak dari dunia ini. Our life is not a slave of this world. Hidup kita bukanlah hidup dalam kekalahan. Our life is not a defeated life. Tapi untuk itu semua, Tuhan tahu cara terbaik untuk kita mengalaminya. But all of these things, God knows how for us to handle it. Bukan hanya dia tahu bagaimana caranya, tetapi ia sendiri hadir mendampingi kita setiap hari dalam hidup kita. And God knows, it's not only God knows how the way to solve it, but God is with us. Memastikan bahwa perjalanan kita itu adalah perjalanan yang sudah dia rancangkan untuk kita mengalami semua kebaikannya. He's making sure that our adventure life is go to the same direction that God already prepared for us. Itu sebabnya saudara, orang yang paling tangguh, paling tough di dalam hidupnya. So the Orang toughest- bilang tahan banting nih, orang ngalami apa aja nggak hancur-hancur, tahan banting. That's why there's a saying that the toughest people Itu orang yang tidak mudah menyerah kepada masalah. is the person that never give up to the problems. Adalah orang yang mudah berserah kepada Tuhan. The person that easy surrender to God. Semakin kita lembut hati kita di hadapan Tuhan, The more you soften your heart in front of God, hanya cukup dengan sindiran kecil saja kita langsung, iya Tuhan, aku mau Tuhan. only little voice that God say to us and then already say yes. Itu adalah orang yang paling tough dalam hidupnya. That's the toughest person to face the situation in their life.
Sedangkan orang yang paling lemah di dalam hidupnya, But the weakest person in their life orang yang jatuh bangun di dalam kekalahan dan dosa, and defeated life adalah orang yang keras di hadapan Tuhan. is the people that harden their heart in front of God. Tidak mudah menyerah pada Tuhan. Never say give up to God. Karena itu saudara, mari kita sekarang berdoa kepada Tuhan. That's why now we pray to God. Memastikan bahwa perjalanan kita yang tersisa Make sure that whatever we have in front of us in our life, adalah the best journey that we ever had. it's the best life that God prepared for us. Kalau selama ini kita menjalani perjalanan yang berkelok-kelok, berliku-liku, dan penuh dengan tantangan, kesulitan, If we have life that we experience right now has a lot of challenges, mungkin yang ke depan ini juga akan sama. maybe in front of us will be the same, Tidak akan berbeda, will not be any difference, tidak banyak berbeda, will not be a lot of difference, tetapi akan sangat-sangat berbeda sekali but will make a big difference kalau kita mengatakan iya kepada Tuhan. if we say yes to God. Kalau kita mengizinkan Tuhan menjamah hati dan pikiran kita untuk berjalan sesuai kehendak-Nya. If we allow God to touch our heart and mind to walk with God, Maka semua perjalanan hidup kita menjadi ringan dan menyenangkan. so all of our life will be light and fun. Sekalipun orang melihat, wih, ngeri kali ya, berat sekali tantangan hidupnya. Tapi yang mengalaminya nggak merasa. Even though people will see us that we face our hardest life, but we don't experience that. Mungkin orang yang melihatnya, wah kasihan ya orang Kristen kok hidupnya begitu. Maybe people will say, as a Christian life, you experience things like that. Tetapi kalau kita hidup sama Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepadanya, If we live with God and obey God's word, di tengah keadaan yang paling buruk, in the middle of the hardest things, di tengah keadaan yang paling berat, in the heaviest part, in problems, kita bisa bersuka cita, we can have joy, kita bisa damai sejahtera, we can have peace, kita bisa menikmati berkat Tuhan. we can enjoy God's blessing, Dan membuat dunia heran, kenapa kok bisa ya? and make the world confused why. Dan mereka mengatakan memang Tuhannya orang Kristen itu luar biasa. So they can say that God's of Christian people is amazing. Mari kita berdoa. Let's pray. Kami menyadari siapa hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. We realize our life in front of you, Lord. Kami sadar keterbatasan kami. We realize our Kami limitness. sadar ketidakberdayaan kami. We realize we know our weakness. Ada banyak hal yang di luar apa yang mampu kami lakukan. There's so many things that we can do, Namun kami juga tahu ya Tuhan, but we know also, Lord, bahwa Engkau Allah yang tidak terbatas. that you are limitless God, Engkau Allah yang mampu mengatasi semuanya. that you are able to do everything. Alam semesta ini ada dalam kendali-Mu. All creation is under your control. Hati raja-raja ada dalam tangan-Mu. All the king's heart is in your hand, Engkau mengalirkan kemana Engkau mau. that can control wherever you go. Karena itu tolong kami ya Tuhan. So please help us, God, Di dalam panggilan yang harus kami jalani. in our calling that we need to go through, Di dalam perlombaan yang harus kami ikuti. that the race that we need to go to. Kami tidak mau menjadi orang yang tersingkir di pinggir jalan. We don't want to be the person that left behind. Kami tidak mau menjadi orang yang terlempar dari gelanggang. We don't want to be the person that be out of the arena. Tapi kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. But we want to walk with you, Lord, Karena kami menyadari bahwa kami mendapatkan support dan sponsor terbesar dalam hidup kami, yaitu diri-Mu sendiri. because we know that we have the sponsor as big as you, Lord.
Dan Engkau membawa kami sampai ke tujuan dengan berkemenangan. and you will bring us to the winning. Karena itu tolong kami Tuhan, So help us, God, untuk kami berjalan sesuai kehendak-Mu. so we can walk as your direction. Tuntun kami ya Roh Kudus, Lead us, Holy Spirit, dengan hati yang lembut, with softened heart, supaya kami mulai mengerti tuntunan-Mu dan berjalan sesuai kehendak-Mu. so we can understand your lead and go towards your way. Karena kami tahu di jalan di mana Engkau membawa kami, Because we know the walk that we go through with you. itulah jalan yang berlimpah-limpah dengan madu. That's the street full of honey. Itulah jalan yang penuh dengan kemenangan dan berkat. That's the street that full of winning and blessing. Karena itu Tuhan berkati gereja-Mu tempat ini PBC. So bless this church, Lord. Bawa di jalan itu ya Tuhan. Bring you to your way. Jalan yang melimpah dengan berkat-Mu, The street that full of blessing, yang menuju kepada kemuliaan-Mu ya Tuhan. that goes toward your glory. Yang menuju kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan melampaui segalanya. Towards the glorious that you already prepare. Bukan kemuliaan yang fana tetapi kemuliaan yang abadi. It's not the perishable glorious, but the eternity glorious. Bukan piala yang fana tetapi piala yang abadi. It's not the perishable trophy, but the eternity trophy. Berkati hamba-Mu Pak Oscar, Bless Pastor Oscar. berkati Ibu Ellen, Bless berkati Ellen. semua pengurus yang ada. Bless everyone. Tuhan yang sudah memulai dengan hidup mereka. You already started with their Engkau life. yang sedang melanjutkan dan meneruskan perjalanan-Mu ya Tuhan. You keep continue to do it. Tuntun dan sertai senantiasa hamba-hamba-Mu. Lead them always. Bawa gereja-Mu ini ya Tuhan, Bring this church, Lord. mengalami dimensi yang baru di dalam pengenalan akan Engkau. Experience the different dimension to know you. Terima kasih Bapa. Thank you, Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus' name, Amen. amen. Thank you.